Dok, protein yang bocor di ginjal apakah bisa kembali normal ya, Dok? Sini aku jelasin. Halo Nevrofriends, ada pertanyaan menarik. Jadi kalau sudah pernah protein itu bocor di ginjal, itu bisa nggak sih kembali normal lagi? Sebenarnya tentang kebocoran protein ini saya udah pernah jelaskan di beberapa video. Salah satunya tentang kencing berbusa. Ya, itu ada videonya, kalian bisa simak di situ. Dan juga saya pernah jelaskan tentang glomerulonefritis, karena salah satu manifestasinya adalah sindroma nefrotik yang juga adalah kebocoran protein. Sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Apakah kalau sudah pernah bocor proteinnya, terus bisa balik normal nggak? Jawabannya sebenarnya tergantung penyebabnya. Jadi ada yang bisa kembali normal alias tidak lagi bocor proteinnya, tapi ada yang ya nggak bisa normal ya, artinya bocor terus. Nah, yang mana sekarang? Nah, untuk yang bisa kembali normal itu sebenarnya kita harus bedakan dulu ada protein urea yang sifatnya menetap dan sifatnya transien atau sementara. Jadi ada protein urea itu yang terjadinya hanya sementara aja. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan protein itu jadi bocor secara sementara di dalam kencing kita. Misalnya dalam kondisi habis olahraga atau habis aktivitas tinggi, lalu dalam kondisi demam tinggi, atau dalam kondisi misalnya dia habis melakukan suatu aktivitas yang berat. Karena dengan peningkatan aliran darah ke ginjal, itu protein juga bisa meningkat. Atau pada kondisi habis diet protein yang sangat tinggi gitu ya, tiba-tiba ada bocor protein dan sifatnya sementara. Untuk membedakan ini sementara atau menetap itu harus dilakukan pemeriksaan urin berulang. Jadi misalnya ketemu nih pemeriksaan ada protein di kencing, wah kok ada nih ya. Nah untuk memastikan dia menetap atau enggak tuh harus dicek ulang, misalnya 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kalau misalnya tetap ada protein urinya, nah berarti ini kemungkinan besar menetap, harus dicari penyakit-penyakit penyebabnya. Tapi kalau ternyata 2 minggu kemudian periksa lagi dan ternyata protein urinya itu hilang, ya berarti sifatnya sementara. Kalau sementara sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi ini hanya kondisi peningkatan sementara karena aliran darah yang meningkat sementara aja gitu. Jadi itu jelas akan normal lagi. Protein urea yang menetap itu juga ada yang bisa sembuh, normal lagi, ada yang nggak bisa sembuh ya. Jadi protein urea menetap itu kebanyakan memang penyebabnya adalah penyebab-penyebab dari sindroma nefrotik maupun sindroma nefritik. Kedua sindroma ini juga pernah saya jelaskan ya di pembahasan glomerulonefritis. Jadi untuk protein urea yang sifatnya menetap ya, terutama yang penyebabnya itu adalah penyakit-penyakit seperti penyakit autoimun, atau penyakit diabetes atau hipertensi itu akan bisa normal lagi kalau penyakit-penyakit dasarnya ini dikendalikan dengan baik dan ketahuannya belum di fase yang lanjut. Jadi misalnya diabetes, hipertensi, autoimun itu dikendalikan dengan baik, maka kebocoran protein atau protein ureanya itu juga bisa normal lagi. Tapi kalau misalnya pengendalian penyakit-penyakit dasarnya ini nggak bagus dan ketahuannya penyakit-penyakit ini juga sudah dalam fase yang lanjut, maka biasanya juga nggak bisa normal lagi. Selain itu, kebocoran-kebocoran protein yang diakibatkan oleh sindroma nefrotik ini juga penyebab sindroma nefrotiknya secara histopatologis itu kan macam-macam ya. Dan ini juga ada yang bisa masih respon dengan obat dengan baik dan ada yang enggak ya, masuk sebenarnya masuk kelainan yang mirip autoimun ya. Lagi-lagi pada penyakit autoimun itu memang tidak semua akan bisa sembuh total. Jadi mungkin ada yang sembuh total tapi nanti kambuh lagi gitu ya. Ada yang nggak pernah bisa sembuh total, jadi selalu harus minum obat terus dan masih ada kebocoran proteinnya. Dan ada juga yang sembuh sebagian gitu. Artinya tetap ada proteinnya, tetap ada kebocoran protein tapi berkurang. Jadi itu memang apa spektrum ya dari kelainan-kelainan ginjal yang menyebabkan suatu kebocoran protein. Jadi selama protein ureanya itu menetap, memang kita tidak bisa memastikan apakah dia pasti akan bisa sembuh total atau tidak. Tapi yang jelas apabila protein ureanya itu sifatnya sementara atau transien, itu pasti akan bisa kembali normal.
Jadi gitu ya Nevrofriends penjelasannya. Jadi tidak semua protein urea itu tidak bisa sembuh, tapi tidak semua protein urea itu juga bisa sembuh total. Semua tergantung penyebabnya. Jadi kalau kalian mengalami atau keluarga Nevrofriends mengalami suatu protein yang ditemukan di dalam kencing baik secara sengaja maupun tidak sengaja, segera konsultasikan ke dokter supaya segera diketahui penyebabnya dan bisa diatasi.